Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu tentunya ya. Video kali ini saya mau ikut acara maulid ya. Suasana malam hari ya teman-teman. Ini di depan masjid itu ada warung sembako ya. Ini warung sembako milik saya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini warung sembako yang kedua punya saya teman-teman. Dan ini tempatnya masih nyewa ya. Nih bukannya apa-apa ya teman-teman, ini hanya sharing aja kegiatan saya. Dan memang saya itu selain di rumah juga ya teman-teman, kegiatan kita ya harus mengikuti kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan kita tinggal ini ya, biar kita pun lebih akrab lagi dengan warga-warga sekitar, dengan tetangga gitu. Jika ada kegiatan sosial atau apa gitu kita ikut ya teman-teman, biar kita juga bisa lebih kenal lagi dengan masyarakat di sini, lebih dekat lagi dengan para pelanggan ya, dengan mengikuti acara-acara di setiap acara di lingkungan ini ya. Kita berpartisipasi juga ya teman-teman, sedikit-sedikit ya, biarpun tidak banyak ya, kita insya Allah ya selalu mendukung acara-acara di lingkungan kita ini ya. Misalnya ada 17 Agustus kita ikuti juga ya, ada juga kegiatan di masjid gitu kita ikuti juga teman-teman, seperti itu. Ini menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman itu seperti apa, nggak tahu juga. Kalau saya itu seperti itu teman-teman. Nah ini kebetulan warung sembako saya itu di depan masjid banget ya, ada di halaman masjid warung sembako saya ini, yang warung sembako yang kedua ini. Jadi alhamdulillah saat ini pas banget ya ada acara Maulid Nabi. Pasti kita juga kebagian berkahnya ya teman-teman, alhamdulillah. Sedikit nostalgia ke zaman dahulu ya, saat saya buka cabang warung sembako di sini. Itu waktu itu saya tuh malam hari ya bukanya itu teman-teman ya. Maksudnya itu membawa barang-barang itu malam hari ya, karena ini saya oper kontrak gitu ya, ceritanya seperti oper kontrak sama pemilik lamanya ya teman-teman, karena beliau itu yang menyewa di sini tuh mungkin bosen atau apa ya, tidak meneruskan kontrak warungnya ya. Sementara barang-barangnya masih banyak, masih ada showcase, ada perlengkapan semua komplit ya, hanya barangnya aja tinggal sedikit-sedikit gitu. Dan itu diborongin gitu sama saya teman-teman. Waktu itu sekitar 6 juta atau 7 juta gitu semuanya, sama showcase sama semuanya berikut timbangan dan lain-lain ya teman-teman. Perlengkapan warung sekitar segitu deh. Dan saya pun alhamdulillah waktu itu punya barang-barang di warung sembako yang lama itu lumayan banyak ya. Jadi kita waktu itu dibagi dua, barangnya dibawa ke sini sebagian ya teman-teman. Jadi malam hari itu Pak suami angkut-angkut barang gitu ya biar kelihatan lebih banyak lagi barangnya gitu di warung ini. Dan kita tambahkan lagi stok-stok yang memang belum ada di sini gitu teman-teman ya. Kalau tidak salah ini saya buka warung sembako di sini, meneruskan kontrak warung sembako di sini sekitar tahun 2013 atau 2014 gitu teman-teman. Jadi sudah lumayan lama saya menempati tempat ini ya. Ini sebelahnya itu rumah yang punya warungnya, rumah Bu Haji ya teman-teman. Beliau baik banget, selalu membantu saya waktu itu. Dan dulu itu saya juga tinggal di sini teman-teman, beberapa bulan ya saya sempat tinggal di sini. Sementara di warung lama ada ibu saya dan yang kerja juga membantu waktu itu ya, dijaga sama mereka gitu ya teman-teman. Dan saya itu mengelola di sini dulu tuh teman-teman ya. Warga di sini baik-baik banget ya, sekitar masjid ini saya tuh sering banget diajak acara-acara gitu ya. Dan saya pun senang teman-teman ya, bisa mendapatkan tetangga baru dengan yang orangnya baik-baik, ramah-ramah, dan juga jadi langganan saya teman-teman ya. Warung sembako saya ini dulu pernah dikelola sama yang kerja, tapi kurang baik
pengelolaannya ya. Jadi barang habis uang tidak ada ya, seperti itu teman-teman. Bersih banget deh pokoknya di warung tuh, rapi gitu ya, selalu rapi resik gitu ya teman-teman. Namun ya itu dia, uangnya juga ikutan bersih juga teman-teman. Saya tuh agak heran juga ya, barang-barang laku cuman kok uangnya kemana gitu ya teman-teman. Ini sharing aja ya teman-teman, pengalaman saya selama ngewarung. Dan alhamdulillah setelah diganti orang, ini udah orang ketiga ya teman-teman, orang ketiga. Dan sekarang tuh alhamdulillah sampai sekarang ya udah bertahan beberapa tahun, dari dia bujangan sampai menikah, sampai sekarang sudah punya anak ya. Dan alhamdulillah sekarang juga yang kerja di sini itu udah mempunyai juga usaha sendiri di warung sembako juga. Dan dia juga punya lagi yang kerja gitu, jadi dia kerja punya warung sembako, nyari lagi yang kerja seperti itu teman-teman ya. Jadi sambung menyambung seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, saya tuh senang aja ya, ada yang membantu saya. Kita saling membutuhkan ya, sama-sama saling membutuhkan gitu. Saya butuh yang kerja di warung sembako, yang kerja pun butuh pekerjaan gitu ya teman-teman. Kita saling membutuhkan seperti itu. Dan alhamdulillah kita diberikan kelancaran ya, dan yang kerja pun berminat juga membuka lagi usaha warung sembako miliknya, namun ya dikelola sama orang lain. Namun setiap hari pasti dipantau ya, karena masih satu lingkungan gitu, hanya beda gang aja gitu teman-teman ya, agak jauh dari sini. Tapi ya langganannya mungkin satu dua ada yang pindah juga berbelanja ke warung barunya itu. Meskipun warung saya itu sederhana ya dan kecil-kecilan juga, tapi alhamdulillah bisa membantu orang lain ya, mencari rezeki juga ya teman-teman. Kita saling membutuhkan, sama-sama mencari rezeki melalui warung sembako ini. Dan alhamdulillah kesini tuh alhamdulillah terlihat barangnya juga lumayan banyak, dan pengelolaannya juga lumayan bagus sampai bisa buka cabang. Berarti kan dia sukses ya mengelolanya ya teman-teman. Dan ini terlihat benar-benar mengelola uang warung itu dengan baik ya, tidak digunakan untuk yang hal-hal lain teman-teman ya. Ini biarpun warung sembako jadul ya, tampilan jadul, namun alhamdulillah rezekinya lumayan teman-teman ya. Tampilan kampung, tampilan jadul tapi rezeki kota, seperti itu ya. Alhamdulillah teman-teman, meskipun ya warungnya kecil, memang sederhana ya, dan tampilannya pun masih tampilan warung jadul, tidak seperti warung-warung modern gitu, tapi pelanggannya lumayan banyak dan lancar-lancar ya teman-teman pembayarannya. Jika pun ada yang menghutang gitu ya, insya Allah selalu amanah. Dan ya memang dulu itu di sini tuh saya tuh nggak bisa lepas dari yang namanya penghutang ya teman-teman, namanya warung sembako itu seperti itu. Dan mungkin sekarang saya ini ya suruh dibatasi aja yang mengambil gitu ya, supaya kita pun bisa belanja dengan leluasa ya. Jadi uangnya itu cepat muter gitu, tidak dihutangin gitu ya. Kalau dihutangin kan biasanya tuh di awal-awal aja ya gampangnya ngambilnya ya, pas bayarnya itu susah teman-teman ya. Nah, dulu tuh memang saya waktu jaga di sini pun ada beberapa catatan di buku ya, yang mengambil dulu seperti itu teman-teman ya. Tapi biasanya setiap 2 minggu itu pada bayar gitu. Nggak tahu deh kalau sekarang tuh seperti apa ya, mudah-mudahan sih tidak ada yang utang lagi teman-teman ya, biar sama-sama enaknya gitu. Tapi namanya warung kan nggak bisa terhindar dari namanya yang menghutang barang-barang gitu ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting bayarnya lancar gitu ya, saling membutuhkan, saling membantu, nggak apa-apa teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini acara maulid tapi pembahasannya malah warung sembako ya. Karena ini saya duduk di luar, jadi kurang jelas apa yang ucapkan sama Pak Ustadznya ya, ceramahnya kurang kedengeran gitu, karena saya duduknya di luar dan agak jauh gitu. Ini maulidnya ini acaranya digabung ya antara ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak gitu. Biasanya ini setiap tahunnya itu diganti-ganti gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu tuh siang hari maulidnya, kalau bapak-bapak itu biasanya malam hari. Tapi tumbenan tahun ini acara maulidnya itu digabung antara pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak ya teman-teman. Dan ini semoga tidak mengurangi keberkahannya ya. Ini acaranya saya jadinya acara warung sembako ya teman-teman, karena hanya berisik aja suara anak-anak dan samar-samar gitu ya ceramahnya teman-teman, tidak begitu jelas kedengaran ya.
Dan selanjutnya saya membuka warung sembako di sini itu sudah hampir berapa tahun ya, lama teman-teman, pokoknya ada sekitar 9 tahunan ya, atau 8 tahun gitu ya teman-teman. Yang kerja di sini pun juga sudah lama juga, sekitar segitu ya, 8 tahun dan 7 tahun deh, antara segitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini lancar jualannya, dan sampai bisa buka cabang juga ya dia itu ya yang kerjanya, alhamdulillah teman-teman ya. Dan untuk dulu itu saya sistemnya ini rorisan gitu, setiap tahun diroris barang-barang saya ini, kita hitung semua barangnya ya, ada berapa biji, ada berapa kardus, ada berapa karton, dan kita hitung gitu ya. Jika lebih ya kita kebagian uang, jika kurang ya kita ya mungkin yang jaga yang nombok, seperti itu teman-teman ya. Dan karena setiap tahun kita pasti ribet ya ngitung-ngitung barang terus ya teman-teman, belum lagi keesokan harinya pada ngantuk setelah ngitung barang semalaman gitu. Dan ngitung barang pun tidak mudah teman-teman, saat menjumlahkan itu ribet banget, pusing deh kepala ya, tambah puyeng, apalagi yang jaganya juga sendirian, nggak ada yang membantu waktu itu ya. Jadi saya dan yang kerja sepakat untuk bagi hasil aja, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang itu sistemnya bagi hasil per bulan gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah per bulan ini saya kebagian sekitar 5 juta gitu teman-teman, bersihnya ya, tidak tahu apa-apa. Dan kita pun sama-sama saling mengerti teman-teman ya, saling menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain juga ya teman-teman. Dan ini mohon maaf ya, mungkin di antara teman-teman ada yang menontonnya mungkin yang sedang bekerja juga di warung sembako, ataupun yang memiliki usaha sama seperti saya seperti ini. Semoga menjadi motivasi ataupun menjadi ide juga ya untuk teman-teman ya. Ataupun mungkin teman-teman bisa juga sharing-sharing pengalamannya selama ngewarung, dengan cara apa ya, sama atau tidak dengan saya seperti ini ya sistemnya ya teman-teman, jika punya usaha warung sembako yang dikelola orang lain gitu. Sebenarnya usaha itu sedikit banyak dibantu orang itu juga sama aja teman-teman, itu juga rezekinya dia gitu kan, rezeki kita dibagi dua jadinya seperti itu. Dan yang kerja pun biasanya membawa-bawa hoki juga teman-teman ya, kepada usaha kita teman-teman. Alhamdulillah di acara Maulid ini warung saya pun kebagian berkahnya ya, entah itu dari doa-doa, dari pembacaan salawat juga, dari pembeli pun tidak henti-henti. Saya lihat dari tadi, saya perhatikan ramai sekali anak-anak jajan, dan orang tua pun ada juga yang membeli kebutuhan lainnya ya, seperti minuman atau apa ya, seperti itu teman-teman ya. Saya tuh paling senang ya jika mempunyai usaha itu dekat masjid ataupun dekat sekolahan gitu, pasti ramai terus teman-teman, banyak anak-anak jajan seperti itu. Meskipun ya keuntungan tidak seberapa dari jajanan, namun ya itu perputarannya sangat cepat banget ya teman-teman. Dari hal kecil lah ya kita bisa menjadi besar teman-teman ya. Ini menurut pengalaman saya juga, semoga menginspirasi ataupun sekedar hanya wawasan aja untuk teman-teman yang menontonnya ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.